Halo, nama saya adalah Devani Sony. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang orang yang saya kagumi. Nama beliau adalah Edward Tirtanata. Edward Tirtanata adalah pendiri dari Kopi Kenangan. Siapakah Edward Tirtanata? Beliau merupakan salah satu founder dari Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang kopi minuman yang turut meramaikan pasar kopi kekinian yang ada di Indonesia. Kopi Kenangan juga dianggap sukses dalam mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertarif retail internasional dan kopi murah. Pamor merek Kopi Kenangan ini juga semakin kuat seiring dengan perkembangan bisnis yang ada. Kopi Kenangan juga berencana memperluas pasar hingga ke luar negeri dengan memperkenalkan kopi cita rasa Indonesia keluar. Berikut adalah kisah dari Edward Tirtanata. Setiap kisah pasti memiliki cerita yang berwarna dan sangat inspiratif untuk diambil dan dipetik kisah dalam perjalanannya. Seperti juga dengan kisah pendiri Kopi Kenangan ini, Edward Tirtanata. Sebelum mendirikan Kopi Kenangan, beliau juga sudah pernah menekuni bisnis di bidang food and beverage bernama Lewis and Carroll Tea. Selama pengalamannya, Edward juga belum pernah menemukan gerai kopi yang menyediakan kopi berkualitas tapi dengan harga yang terjangkau. Bagaimana kita bisa sukses? Yang pertama, kita harus yakin terhadap pilihan yang kita pilih. Jadi dengan kita yakin, kita tidak akan menyesal ke depannya dan tahu harus menekuninya dengan baik. Edward juga selalu ingin mengembangkan usahanya dan berani untuk menyaingi 3 brand kopi ternama di Indonesia. Yang kedua, kita harus memiliki target yang jelas. Edward selalu yakin apa yang dilakukan pasti akan membuahkan hasil dan disukai masyarakat. Sama seperti itu, kita juga harus optimis terhadap produk yang kita buat dan kita harus tahu arahnya kemana. Tiga, mengerti tentang pasar dan menyiapkan ide yang matang. Edward tetap membuat resep kopi terbaru, bahkan sebelum malam peluncuran Kopi Kenangan, ia tetap memikirkan hal-hal baru dan dengan matang dia menyiapkan ide untuk next produk yang akan ia keluarkan. Motivasi untuk sukses. Yang pertama, kita harus memiliki tekad yang kuat. Selain memiliki tekad yang kuat, kita juga harus memiliki mindset yang sukses. Karena jika kita selalu pesimis, kita akan gagal setiap produk yang kita buat. Tapi jika kita memiliki mindset yang bagus, kita akan yakin dan terus optimis. Lalu suka mempelajari hal baru. Edward selalu mempelajari teknik perusahaan agar ia dapat berinovasi dan mengetahui dengan jelas siapa target pasarnya. Kekurangan. Yang pertama, belum memiliki target yang jelas. Jika melakukan usaha, kita terlebih dahulu harus tahu target apa yang akan kita tekuni untuk menjadi motivasi dalam berbisnis seperti membeli sesuatu atau hal yang sangat kita inginkan. Kedua, masih suka bermalas-malasan. Karena malas-malasan juga adalah salah satu hal yang dapat mencegah kesuksesan. Ketiga, belum memiliki rencana yang matang. Harapan saya ke depannya. Ke depannya saya ingin menghilangkan rasa mudah menyerah saya. Karena dengan pantang menyerah dan mengejar sesuatu, kita akan tahu juga bagaimana susahnya dan kita akan semakin kuat. Yang kedua, tidak takut untuk bersaing. Karena jika kita takut untuk bersaing, kita akan gagal sebelum bertempur. Yang ketiga, sukses di usia muda dan memiliki penghasilan yang cukup. Terima kasih.